Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Anda sudah mewujudkan cinta tanah air dan bangga dengan bahasa Indonesia. Baiklah, pembelajaran hari ini saya akan membahas beberapa soal mengenai teks prosedur kompleks. Soal nomor 1, informasi yang terdapat di teks prosedur harus titik-titik supaya mudah dipahami. A. Panjang dan baku. B. Formal dan sistematis. C. Panjang dan logis. D. Logis dan jelas. E. Ringkas dan formal. Jawabannya adalah D. Supaya mudah dipahami, informasi dalam teks prosedur harus logis dan jelas. Selain itu, pemilihan kalimatnya harus ringkas sehingga pembaca mudah mengerti. Lanjut soal kedua. Bagian teks prosedur yang berisi tujuan atau sasaran yang akan dicapai apabila melakukan suatu kegiatan adalah A. Bagian awal, B. Bagian tengah teks, C. Bagian isi teks, D. Bagian akhir, dan E. Penutup. Jawabannya adalah A. Pembangun teks prosedur. Yang pertama, bagian awal teks prosedur berisi tujuan atau sasaran yang akan dicapai apabila melakukan suatu kegiatan. Bagian tengah teks prosedur berisi uraian tentang alat atau bahan yang dibutuhkan jika ingin melakukan kegiatan. Terakhir, bagian akhir teks prosedur berisi cara yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Soal ketiga, arti dari kata intervensi. A. Masalah, B. Solusi, C. Tekanan, D. Tindakan, E. Ancaman. Jawabannya adalah B. Kata yang memiliki arti khusus dalam bidang tertentu disebut istilah teknis. Istilah teknis seperti kata intervensi yang berarti solusi. Soal keempat, goreng ikan sampai kering. Gunakan minyak baru, jangan terlalu sering dibalik dan nyalakan api kompor tidak terlalu besar. Kalimat di atas termasuk keterangan A. Alat, B. Waktu, C. Cara, D. Urutan, E. Tindakan. Jawabannya adalah C. Kalimat tersebut termasuk dalam keterangan cara karena menjelaskan cara dalam menggoreng ikan. Nomor 5, patuhi saja yang diinstruksikan oleh pejabat daerah. Arti dari istilah yang dicetak miring adalah A. Diarahkan, B. Diserahkan, C. Dilarang, D. Dilakukan, E. Ditanyakan. Jawabannya adalah A. Diinstruksikan memiliki makna yang sama dengan diarahkan. Nomor 6, kalimat berikut ini yang tidak lazim digunakan dalam teks prosedur adalah A. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah titik-titik. B. Tuangkan ke dalam wadah. C. Bacalah petunjuk pemakaian obat ini. D. Hadirin yang saya hormati. E. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah. Jawabannya adalah D. Pilihan jawaban D biasa digunakan pada naskah pidato. Nomor 7, cermati kutipan berikut. Bahan: rimpang kencur sebesar ibu jari dan garam secukupnya. Cara membuat: kencur diparut, tambahkan secangkir air hangat, lalu peras dan saring. Cara menggunakan: kencur yang telah disaring dibiarkan mengendap, beri garam secukupnya, kemudian diminum. Kata yang menunjukkan urutan kegiatan adalah A. Secangkir air, B. Sebesar ibu jari, C. Kemudian, D. Tambahkan, E. Biarkan mengendap. Jawabannya adalah C. Dalam teks prosedur terdapat kata yang menunjukkan urutan kegiatan seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Kata yang menunjukkan urutan kegiatan pada pilihan jawaban di atas adalah C, yaitu kemudian. Lanjut nomor 8. Tujuan dalam teks prosedur adalah A. Langkah-langkah terakhir, B. Hasil akhir yang akan dicapai, C. Bahan-bahan yang digunakan, D. Langkah-langkah yang dilakukan,
C. Cara-cara yang ditempuh. Jawabannya adalah B. Tujuan dalam teks prosedur berisi maksud pembuatan prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai. Lanjut, nomor 9. Perhatikan petunjuk berikut ini. Tempelkan guntingan artikel di kertas HVS yang telah didesain. Guntinglah artikel beserta judulnya dari koran atau majalah yang sesuai dengan tema. Rapikan dan buatlah cover, kemudian dijilid. Lalu siapkan kertas HVS, gunting, lem, dan koran atau majalah. Tentukan tema clipping artikel yang akan dibuat. Urutan petunjuk mengclipping artikel yang tepat adalah jawabannya E. Urutan petunjuk mengclipping artikel yang tepat sebagai berikut. 5. Tentukan tema clipping yang akan dibuat. 4. Lalu siapkan kertas HVS, gunting, lem, dan koran atau majalah. 2. Guntinglah kertas artikel tersebut beserta judulnya. Bisa dari koran atau majalah yang sesuai dengan tema. 1. Tempelkan guntingan artikel di kertas HVS yang telah didesain. 3. Rapikan dan buatlah cover, kemudian dijilid. Nomor 10. Cara-cara yang ditempuh agar tercapai merupakan bagian struktur teks prosedur yang disebut A. Tujuan, B. Reaksi, C. Kode, D. Deskripsi, E. Langkah-langkah. Jawabannya adalah E. Cara-cara yang ditempuh agar tercapai merupakan bagian struktur teks prosedur disebut langkah-langkah. Langkah-langkah harus ditulis secara urut dan jelas. Nomor 11. Berikut ini kalimat dalam teks prosedur yang menggunakan konjungsi syarat. A. Rino harus berobat apabila ingin sembuh. B. Masukkan wortel jika air sudah mendidih. C. Meskipun badannya lelah, ayah tetap bekerja mencari uang. D. Cinta tidak akan pernah kembali kecuali Rangga memintanya. E. Rangga tidak pergi ke dermaga melainkan ke bandara. Jawabannya adalah B. Langkah-langkah yang digunakan dalam teks prosedur umumnya menyatakan syarat dan pilihan. Syarat-syarat dan pilihan-pilihan yang terdapat dalam setiap sub langkah biasanya diungkapkan dengan menggunakan konjungsi. Konjungsi syarat dalam teks prosedur terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu ada kata jika. Nomor 12. Hal-hal yang perlu diuraikan dalam langkah membuat roti. A. Merek kompor yang seharusnya dipakai. B. Bahan dan cara mengolah. C. Tempat membeli bahan. D. Cara menimbang gula yang diperlukan. E. Cara menghidupkan kompor yang digunakan. Jawabannya adalah B. Teks prosedur berisi informasi kegiatan yang bertujuan supaya kegiatan tersebut aman dan lancar. Hal-hal yang perlu diuraikan dalam langkah membuat roti adalah bahan dan cara mengolahnya. Nomor 13. Kalimat berikut ini yang mempunyai keterangan alat adalah A. Hubungkan kabel merah dengan warna merah, kabel warna hitam dengan warna hitam. B. Jemur keripik di bawah sinar matahari, sering dibalik dan angkat ketika sudah benar-benar kering. C. Gunting artikel tersebut sesuai dengan temanya. D. Menggunakan pisau stainless, bentuk potongan makanan menjadi lebih indah. E. Pilihlah warna yang pas dalam membuat hiasan buku. Jawabannya adalah D. Kalimat yang mempunyai keterangan alat adalah pilihan D karena menunjukkan sebuah alat, yakni pisau stainless. Nomor 14. Bacalah kalimat-kalimat petunjuk di bawah ini. 1. Tuang ke penumbukan. 2. Tumbuk hingga halus. 3. Ambil binahong kira-kira 7 lembar. 4. Balurkan pada bagian organ tubuh yang memar. 5. Setelah 3 jam, bukalah dan bersihkan dengan air suam-suam kuku, maka bagian yang memar telah hilang. Petunjuk menghilangkan memar pada organ tubuh yang tepat adalah jawabannya adalah C. Petunjuk menghilangkan memar pada organ tubuh sebagai berikut. 3.
Ambil daun binahong kira-kira 7 lembar. 1. Tuang ke penumbukan. 2. Tumbuk hingga halus. 4. Balurkan pada bagian organ yang memar. 5. Setelah 3 jam, bukalah dan bersihkan dengan air suam-suam kuku. Maka bagian yang memar telah hilang. Petunjuk menghilangkan memar pada organ tubuh yang tepat adalah C. Petunjuk menghilangkan memar pada organ tubuh yaitu 3. Ambil daun binahong kira-kira 7 lembar. 1. Tuang ke penumbukan. 2. Tumbuk hingga halus. 4. Balurkan pada organ tubuh yang memar. 5. Setelah 3 jam, bukalah dan bersihkan dengan air suam-suam kuku, maka bagian yang memar telah hilang. Nomor 15. Berikut ini yang tidak bisa dituangkan dalam teks prosedur adalah A. Cara memasang pompa air. B. Prosedur menggunakan kompor. C. Langkah memasang televisi. D. Cara mengatur detak jantung. E. Cara memasak pecel lele. Jawabannya adalah D. Mengatur detak jantung tidak bisa dituangkan dalam bentuk teks prosedur karena bersifat alamiah. 16. Produk nata de coco yang dikemas secara sederhana dan berukuran relatif kecil dapat dipasarkan dengan sistem konsiasi di warung-warung, toko tetangga, warung di sekolah, atau di kampus. Arti kata konsiasi dalam kutipan tersebut adalah jawabannya B. Konsiasi merupakan arti penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian, atau dalam arti kata lain jual titip. Nomor 17. Bahasa yang digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur seharusnya dapat dipahami oleh banyak orang. Artinya, bahasa yang digunakan A. Komunikatif. B. Peyoratif. C. Persuasif. D. Logis. E. Konotatif. Jawabannya adalah A. Komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami atau dimengerti. Bahasa yang komunikatif adalah bahasa yang dapat dipahami oleh banyak orang. Nomor 18. Kata hubung berikut ini yang tidak bisa dikategorikan sebagai ciri teks prosedur adalah A. Berikutnya, B. Setelah ini, C. Sehingga, D. Kemudian, E. Sekarang. Jawabannya adalah D. Kita bisa menemukan langkah dalam teks prosedur yang dihubungkan dengan berbagai ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Nomor 19. Penanda wacana pertama biasanya diletakkan di titik-titik teks. A. Awal, B. Tengah, C. Ujung, D. Akhir, E. Belakang. Jawabannya adalah A. Penanda wacana seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Kata pertama biasanya berada di awal teks, sedangkan kata akhirnya berada di akhir teks. 20. Salah satu ciri kalimat perintah adalah intonasi pada bagian tengah kalimat mengalami titik-titik. A. Penurunan. B. Penjedaan. C. Naik atau meninggi. D. Pendataran. E. Penurunan lalu datar. Jawabannya adalah C. Naik atau meninggi. Berikut ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Diakhiri tanda baca seru. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Nah, tadi adalah beberapa soal yang berkaitan dengan teks prosedur. Terima kasih dan sampai jumpa.